Kembali kepada Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini sama Nabi dijanjiin. Kata Nabi Muhammad, jangan pergi Ummu Waraqah, jangan. Jangan pergi perang Ummu Waraqah. Habis itu Nabi Muhammad bilang gini nih, Ummu Waraqah, nih ya, orang kalau pengen pergi perang, itu pasti yang dikepengenin adalah syahid fisabilillah. Adalah kematian sebagai syahid di jalan Allah. Tewas membela agama Allah. Itu mereka pengennya begitu. Jadi Nabi karena paham yang dimauin sama Ummu Waraqah adalah kematian syahid fisabilillah, Nabi Muhammad kemudian janjikan. Katanya Nabi Muhammad, Ummu Waraqah, kamu akan meninggal dunia syahid di atas tempat tidurmu. Kamu akan terbunuh sebagai syahid di atas tempat tidur kamu, wahai Ummu Waraqah. Sejak hari itu Ummu Waraqah dipanggil sebagai syahidah, meskipun dia masih hidup di atas muka bumi ini. Orang yang masih hidup udah dipanggilnya syahidah, orang yang mati syahid. Karena dijanjikan oleh Nabi Muhammad, kamu bakalan mati syahid di atas tempat tidurmu, Ummu Waraqah. Saudara sekalian saya muliakan, udah tuh Ummu Waraqah jadiin hidupnya buat Allah dan Rasulnya. Dia bikin masjid di rumahnya itu tadi, dia ngajarin perempuan-perempuan baca Quran dan seterusnya di masjidnya tadi ini ya. Sampai-sampai di masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggagas dengan usulan, beliau melaksanakan usulan yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu tuh nggak ada sahifahnya, nggak ada lembarannya. Nah, ketika sepakat untuk mulai mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk mulai ngumpulin Quran yang nulis Sayyidina Uthman bin Affan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama Khat Uthmani, tulisannya Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi tuh ketika mengumpulkan Al-Quran itu diperintahkan, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk ngumpulin ayat-ayat Al-Qurannya, salah satunya atau kebanyakannya yang sudah dikumpulkan oleh Ummu Waraqah. Jadi Al-Quran yang kita sekarang punya ini, di situ juga terdapat andil seorang perempuan pengumpul Al-Quran bernama Ummu Waraqah, dan dia adalah salah satu dari Nisaul Ansar. Saudara sekalian yang saya muliakan, beliau meninggal dunia di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Gimana meninggalnya? Jadi gini, kan sama Nabi dibilang, kamu Ummu Waraqah akan menjadi syahid di atas tempat tidurmu sendiri. Maksudnya kamu gak usah pergi perang jauh-jauh, kamu emang matinya bakalannya syahid di tempat tidurmu sendiri. Ummu Waraqah perempuan biasa, gak punya musuh, gak punya apa-apa yang mungkin untuk membunuh dia. Bukan pejabat gitu ya, bukan apa kek yang memungkinkan untuk orang pengen bunuh dia gitu. Tapi subhanallah, Allah kalau emang mau bikin seseorang jadi syahid, Allah punya segala macam cara, teman-teman sekalian. Ini si Ummu Waraqah ini punya 2 budak, laki perempuan. Budak ya. Budaknya nih sama Ummu Waraqah dijanjikan, kalau saya meninggal dunia, kalian bebas. Itu namanya budak diakad mukatabah. Diakad, dijanjikan kebebasannya kalau meninggal dunia. Gitu ya. Udah nih janjiin kayak begitu. Nah, Ummu Waraqah bisanya kan terus sibuk tuh ngurusin Islam, iniin masjid apa segala macem. Saudara sekalian saya muliakan, si budak nunggu ini kapan matinya. Biar kita bebas, biar kita jadi manusia merdeka. Saudara sekalian, lama nggak meninggal dunia juga, sampai umur 70-an tahun. Tuh orang perempuan sama laki-laki sekongkolan, kita bunuh aja yuk biar kita bebas. Akhirnya teman-teman, Ummu Waraqah lagi tidur, ditikam, kemudian meninggal dunia.
tinggal sendirian Ummu Warokoh ini, seorang diri seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Meninggal malam nih, budak laki-laki sama perempuan itu langsung kabur. Karena kan dengan meninggal dia jadi budak, jadi merdeka gitu kan. Langsung kabur tuh dah. Pergi mereka berdua. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam rumahnya sebelahan sama Ummu Warokoh. Khalifah Umar bin Khattab rumahnya sebelahan sama Ummu Warokoh. Ini kok biasanya saya setiap malam dengerin lantunan